Di sudut kota Yogyakarta yang tenang dan berselimut kabut tipis malam itu, gang sempit Pugeran berdiri sunyi, menunggu kedatangan siapapun yang berani menyusup ke dalamnya. Gang itu tak lebih dari lorong sempit dengan dinding-dinding rumah yang nyaris menyentuh satu sama lain, berjajar rapat tanpa ruang udara yang cukup untuk bernafas lega. Disinilah Nasikin memulai perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Nasikin, lelaki yang kini berusia 30-an, membawa beban yang tak terlihat namun terasa sangat berat di pundaknya. Ia kembali ke kota kelahirannya setelah bertahun-tahun mengadu nasib di Jakarta, mencoba melupakan masa lalu yang penuh luka. Tapi tanah kelahirannya seperti magnet yang menarik kembali segala kenangan, baik manis maupun pahit. Langkah kaki Nasihin bergaung pelan di sepanjang gang. Suara itu terasa asing dan menakutkan, bukan karena kerasnya, tetapi karena kesunyian yang mengelilingi. Tidak ada suara riuh anak-anak bermain, tidak ada canda tawa tetangga yang biasanya menghangatkan kampung. Semuanya hening, seperti gang itu menahan napas menunggu sesuatu. Di sepanjang jalan, lampu-lampu temaram yang biasanya menggantung di teras rumah sebagian mati, meninggalkan sebagian besar gang dalam bayang-bayang pekat. Tiang listrik yang usang berderit ketika angin malam menyelinap di sela-sela ranting pohon ketapang yang meranggas. Aroma tanah basah bercampur dengan asap kayu bakar terasa menusuk hidung, membangkitkan rasa nostalgia sekaligus kegelisahan. Nasikin melangkah melewati rumah-rumah reot, mengamati setiap detail yang sudah berubah tapi tetap menyimpan cerita. Dinding yang penuh coretan dan jamur, jendela yang sebagian retak, pintu-pintu yang sulit dibuka karena lapuk dimakan waktu. Ada sesuatu yang membuat suasana jadi berbeda, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sesekali matanya menangkap sosok samar di balik jendela, tapi ketika didekati hanya bayangan kosong yang menatapnya. Hatinya mulai berdegup tidak beraturan, seakan-akan ada mata lain yang mengikutinya dari balik tembok. Ia mencoba menghalau pikiran itu, mengingatkan diri bahwa ia hanya kelelahan dan bayangannya bermain-main. Namun, di ujung gang, tepat di dekat sebuah pohon beringin tua yang berdiri kokoh di persimpangan gang kecil, Nasikin menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah kain putih lusuh tersangkut di dahan rendah, bergoyang-goyang meski tidak ada angin yang bertiup. Kain itu berbau apek dan menyeramkan, seolah baru saja diseret dari kuburan. Mata Nasikin menatap tajam ke arah kain itu, merasakan hawa dingin menjalar dari kepala sampai kaki. Ia tahu cerita tentang pocong, makhluk yang dipercaya sebagai jelmaan arwah yang terbungkus kain kafan, melompat-lompat mencari pembebasan. Tapi selama ini itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Apakah benar ada sesuatu yang mengintai di sini? Sambil menggenggam tas ransel dengan erat, Nasikin melanjutkan langkahnya. Ia sampai di depan rumah peninggalan keluarganya yang sudah lama kosong. Rumah itu berdiri dengan sunyi, dindingnya mengelupas dan atapnya hampir roboh. Namun, di sanalah akar dari semua cerita kelam ini berawal. Ia membuka pintu dengan susah payah. Suara deritnya memenuhi ruangan gelap yang sudah lama ditinggalkan. Udara pengap dan bau lembab langsung menyergap, menyisakan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Dalam hati, Nasikin berjanji untuk membersihkan dan memperbaiki rumah ini, meski sedikit ada suara kecil dalam dirinya yang meragukan keputusan itu. Saat ia memasuki ruang tengah, matanya menangkap sesuatu yang aneh di sudut ruangan. Ada jejak-jejak kaki basah yang sepertinya baru saja tertinggal di lantai kayu tua. Jejak itu berakhir di depan sebuah lemari tua yang sebagian pintunya terbuka. Nasikin merinding, merasa ada yang mengawasinya. Di luar, malam semakin larut, suara jangkrik dan binatang malam mulai mengisi ruang-ruang kosong. Tapi dari kejauhan ada suara samar yang tak biasa. Suara gemeretak kain
dan langkah melompat yang bergema dari gang sempit. Suara itu seperti panggilan yang menggetarkan hati. Nasikin berusaha menenangkan diri, mengatakan bahwa itu mungkin tikus atau angin yang bergerak di antara reruntuhan. Namun, di sudut pikirannya, ia merasa bahwa ini bukan sekadar hal biasa. Ada sesuatu yang gelap dan berbahaya yang diam-diam mengintai, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Ia menatap keluar jendela retak dan melihat bayangan putih melompat cepat melewati ujung gang, seperti sosok yang berlari namun tidak menginjak tanah dengan biasa. Jantungnya berdetak kencang dan napasnya sesak. Di situ, ia sadar bahwa malam itu, kehidupan di gang sempit Pugeran tidak akan pernah sama lagi. Suasana pagi di Yogyakarta selalu membawa aroma yang khas. Campuran tanah basah setelah hujan malam, asap warung kopi yang mulai mengepul, dan suara becak yang berderit pelan melewati gang-gang sempit. Namun, di gang sempit Pugeran, suasana itu terasa berbeda, seperti sebuah waktu yang tertahan di antara masa lalu dan kenyataan. Nasikin membuka jendela rumahnya, menghirup udara pagi yang segar, tapi dingin merambat di kulitnya, seperti hawa yang tidak sepenuhnya berasal dari alam. Di luar, suara-suara tetangga mulai terdengar, para ibu yang mulai menyiapkan sarapan, anak-anak kecil yang berlarian dengan ceria, dan sesekali gelak tawa yang hangat. Tetapi di balik itu semua, ada ketegangan yang tak tampak tapi sangat terasa. Gang yang sempit itu memang sudah lama menjadi bagian dari budaya kampung, sebuah lorong yang menghubungkan rumah-rumah tua yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di sini, orang-orang saling mengenal dengan baik, tetapi ada pula kisah-kisah lama yang membuat mereka menjaga jarak pada malam hari. Kebiasaan orang kampung seperti mengunci pintu lebih awal saat malam, menjaga doa-doa khusus sebelum tidur, dan tradisi mengadakan kenduri kecil-kecilan untuk menenangkan arwah masih dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Nasikin mulai bertemu dengan beberapa tetangganya, orang-orang yang sebagian besar sudah berumur dan menganggapnya anak muda yang kembali dari perantauan. Di antaranya ada Pak Widi, seorang lelaki tua yang dikenal bijaksana dan sedikit mistis. Pak Widi memperingatkan Nasihin agar tidak terlalu larut di gang sempit itu saat malam tiba, terutama saat malam Jumat Kliwon, waktu yang diyakini penuh dengan kekuatan gaib. "Kamu harus hati-hati, Nak," kata Pak Widi sambil menatap tajam ke mata Nasikin. "Di sini bukan cuma soal manusia, ada yang lain yang sudah lama tinggal di gang ini dan mereka tidak suka diganggu." Nasikin mengangguk, tapi hatinya belum sepenuhnya percaya. Ia berusaha menganggap itu sebagai bagian dari budaya dan cerita rakyat yang sudah lama diwariskan. Namun, ia tak bisa menepis perasaan tidak nyaman yang mulai menggerogoti pikirannya. Seiring berjalannya hari, tanda-tanda ketidakberesan mulai muncul. Barang-barang di dalam rumah yang sudah lama kosong kadang berpindah tempat sendiri. Suara langkah kaki samar terdengar di lorong, dan bayangan putih yang sering terlihat dari sudut mata tanpa pernah jelas bentuknya. Nasikin mulai merasa seolah-olah dirinya diawasi, bahkan saat ia sedang sendirian. Suatu malam, saat hujan gerimis membasahi atap rumahnya, Nasikin duduk termenung di teras, mencoba menghilangkan rasa gelisah. Angin dingin berhembus melewati gang, membawa aroma tanah dan daun yang membusuk. Tiba-tiba, terdengar suara seperti kain yang bergesekan, diikuti oleh suara langkah kecil yang berulang-ulang, seperti seseorang melompat-lompat melewati genangan air di jalan. Ia mengintip ke ujung gang dan melihat sosok putih berkelebat cepat, melompat dengan gerakan tak wajar, membentuk bayangan yang mengerikan di bawah lampu jalan yang redup. Jantung Nasikin berdegup kencang. Sosok itu kembali hilang sebelum ia bisa melihat wajah atau bentuk yang jelas. Malam-malam berikutnya, gang itu semakin terasa asing dan berbahaya. Suara-suara aneh mulai menjadi rutin. Suara tawa perempuan yang menusuk, tangisan bayi yang entah datang dari mana, dan bisikan-bisikan samar yang berputar-putar
di udara malam. Tetangga yang dulu ramah mulai terlihat menghindari gang itu saat malam, dan beberapa bahkan enggan berbicara tentang hal-hal yang mereka alami atau dengar. Nasikin mencoba menggali informasi lebih dalam. Ia menemui beberapa warga tua yang pernah tinggal di kampung itu sejak kecil. Mereka menceritakan bahwa sejak puluhan tahun lalu, gang ini dikenal sebagai tempat yang sering muncul penampakan pocong, terutama pada malam-malam tertentu. Konon, arwah yang terperangkap itu mencari jalan untuk keluar dari dunia ini, tapi ada sesuatu yang menghalangi. Adat istiadat dan kepercayaan di kampung ini pun kental akan hal-hal gaib. Setiap bulan, warga sering menggelar selamatan dan doa bersama untuk menenangkan roh-roh yang gentayangan, terutama saat memasuki bulan purnama. Tradisi tersebut dianggap penting agar arwah-arwah itu tidak mengganggu kehidupan manusia. Namun, seiring waktu, tradisi ini mulai dilupakan oleh generasi muda, termasuk oleh Nasikin sendiri yang sempat meremehkan hal-hal mistis tersebut. Di tengah kebingungannya, Nasikin mulai merasakan bahwa sesuatu sedang mengincarnya. Malam-malam, ia sering terbangun dengan keringat dingin, merasakan hawa dingin yang menusuk, dan suara-suara yang sulit dijelaskan membuat pikirannya terusik. Ia mulai bertanya-tanya, apakah yang selama ini dianggap hanya mitos dan cerita lama ternyata nyata dan mengintai dirinya sekarang. Dengan segala kebudayaan dan kepercayaan yang masih melekat di kampungnya, Nasikin harus menghadapi kenyataan bahwa Gang Sempit Pugeran bukan sekadar gang kecil biasa. Di balik dinding-dinding reyot dan lorong sempitnya, tersembunyi rahasia kelam yang menunggu untuk terungkap. Sebuah misteri yang perlahan mulai menggerogoti ketenangan hidupnya dan memanggilnya masuk ke dalam kegelapan yang tak terduga. Malam itu, Yogyakarta diselimuti kabut tebal yang menjalar perlahan di antara rumah-rumah tua Gang Sempit Pugeran. Suara angin berdesir pelan menyusup ke setiap celah dinding dan jendela yang retak. Lampu-lampu jalan yang tergantung usang berayun perlahan memancarkan cahaya remang yang menciptakan bayangan-bayangan mengerikan di lorong sempit. Nasikin berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap gelap gang yang kini terasa asing dan menakutkan. Selama beberapa malam terakhir, perasaan aneh terus mengusiknya. Suara yang tidak biasa, bisikan-bisikan samar, serta bayangan putih yang melintas cepat di ujung gang membangun ketegangan yang tak tertahankan di dadanya. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu malam ini bukan waktu yang tepat untuk mencari keberanian. Namun, rasa penasaran dan kekhawatiran mendorongnya melangkah keluar. Dengan membawa senter kecil dan sebilah golok warisan keluarga yang tergantung di dinding, ia mulai menapaki lorong sempit itu. Setiap langkahnya bergema di antara dinding-dinding yang sudah lapuk. Suara kakinya seperti mengetuk pintu misteri yang selama ini terkunci rapat. Di kejauhan, suara langkah aneh mulai terdengar. Gemertak kain putih yang terseret diikuti oleh lompatan-lompatan kecil yang berirama tidak wajar. Sesampainya di tengah gang, Nasikin berhenti. Udara di sekitarnya berubah menjadi dingin luar biasa, sampai ia bisa melihat uap nafasnya membentuk kabut putih. Matanya menyipit, berusaha menangkap bayangan yang baru saja lewat. Dan di sana, di bawah lampu jalan yang berayun pelan, ia melihatnya. Sosok terbungkus kain kafan putih lusuh, melompat-lompat dengan gerakan kaku dan tak alami. Sosok itu memiliki mata merah yang berkilat seperti bara api di dalam kegelapan. Kain kafan yang membungkus tubuhnya tampak compang-camping dan penuh noda kecoklatan, seakan-akan sosok itu baru saja keluar dari liang kubur. Suara kain yang bergesekan dengan aspal basah membuat bulu kuduk Nasihin meremang. Ia terpaku, seolah tersihir oleh ketegangan yang mencekam. Napasnya membeku, mulutnya kering tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Sosok pocong itu melompat mendekat dengan perlahan, seakan mencoba menyampaikan sesuatu, bukan ancaman, tapi pesan yang tak terucapkan. Gelombang hawa dingin menerpa tubuh Nasikin,
menimbulkan rasa sakit samar, seperti ditusuk jarum halus di seluruh tubuhnya. Mata pocong itu terus menatapnya tanpa berkedip, menyuntikkan ketakutan, sekaligus rasa penasaran yang membakar di dada. Ada sesuatu yang berbeda dari sosok ini, bukan hanya arwah gentayangan biasa, melainkan entitas yang penuh dendam dan kesedihan. Sosok itu kemudian melayang sejenak, tubuhnya memudar dan muncul kembali dalam kilatan cahaya temaram. Bayangan tersebut seolah-olah sedang berusaha berkomunikasi melalui gerakan-gerakan lambat dan simbolik yang hanya bisa ditafsirkan dengan hati dan intuisi. Nasikin mencoba mengumpulkan keberanian. Ia menatap tajam ke mata merah itu dan perlahan mengeluarkan suara. "Apa yang kau inginkan? Mengapa kau terus mengikutiku?" Namun, yang terdengar hanyalah desahan angin dan suara langkah kain yang semakin menjauh. Dalam hati, Nasikin merasakan pesan yang tersembunyi, sebuah jeritan jiwa yang penuh kesakitan dan ketidakadilan. Sejak malam itu, gang kecil itu berubah menjadi labirin mimpi buruk. Setiap malam, pocong itu kembali, tidak hanya di ujung gang, tapi juga di jendela rumahnya, di balik pintu kamar, bahkan di dalam cermin yang seharusnya memantulkan wajahnya sendiri. Barang-barang mulai berpindah tempat secara misterius. Kursi goyang yang selama ini tak pernah tergeser, kini berayun perlahan saat ia memasuki ruangan. Suara bisikan tak jelas berputar-putar di telinganya, seperti lagu duka yang diulang-ulang tanpa akhir. Bayangan putih itu muncul tanpa diduga, membuat dirinya kerap terbangun dengan keringat dingin. Tetangga mulai memperhatikan perubahan Nasikin. Dahulu, ia dikenal tenang dan ramah. Namun kini, wajahnya terlihat letih dan gelisah. Matanya sayu memancarkan ketakutan yang dalam. Suara-suara malam mulai menjadi momok yang nyata, dan ia merasa terperangkap dalam perangkap gaib yang sulit ia mengerti. Dalam upayanya memahami fenomena ini, Nasikin menggali cerita lama dari warga kampung yang lebih tua. Mereka menceritakan bahwa pocong yang menghantui gang itu adalah arwah seorang pemuda yang meninggal secara tragis puluhan tahun lalu. Konon, arwah itu tidak bisa beristirahat karena kematiannya penuh ketidakadilan dan dendam yang membara. Kisah itu mengatakan bahwa si pemuda telah dibunuh secara diam-diam di gang ini, dan jasadnya dikubur secara terburu-buru tanpa ritual yang semestinya. Sejak itu, arwahnya terjebak dalam kain kafan, melompat-lompat mencari keadilan dan pembebasan. Nasikin merasakan beban berat yang tak terlihat namun nyata. Ia tahu, untuk mengakhiri teror ini, ia harus menemukan kebenaran di balik kematian si pemuda dan membantu arwah itu melepas ikatan dunia yang mengikatnya. Namun, semakin dalam ia menyelidiki, semakin gelap rahasia yang terbuka. Ada kekuatan lain yang menghalangi, yang lebih besar dari sekadar arwah gentayangan biasa. Kegelapan itu membungkus gang sempit, menciptakan batas tipis antara dunia hidup dan dunia gaib. Malam demi malam, ketakutan Nasikin tumbuh menjadi kecemasan yang menghancurkan. Suara jeritan malam, bisikan kelam, dan bayangan putih terus menghantuinya, menuntut jawaban yang belum siap ia hadapi. Dalam kesendirian dan keputusasaan, Nasikin bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia cukup kuat untuk menghadapi kegelapan yang mengintai di gang sempit pugeran? Ataukah ia akan menjadi bagian dari misteri yang menelan nyawa banyak orang sebelum dirinya? Malam itu seperti malam-malam sebelumnya, tapi bagi Nasikin itu adalah malam yang membawa perubahan besar dalam hidupnya. Gang sempit pugeran yang selama ini hanya menjadi bayangan samar dan kisah mistis dari orang tua, kini berubah menjadi panggung utama dari mimpi buruk yang tak berkesudahan. Sejak pertemuan pertama dengan sosok pocong yang melompat di ujung gang, kehidupan Nasikin tidak pernah sama lagi. Setiap langkahnya kini dibayang-bayangi oleh bayangan putih yang kaku, membayangi tanpa henti seperti bayangan sendiri.
Suara kain kafan yang bergesekan dengan aspal basah kini menjadi musik latar yang menghantui pikirannya. Di dalam rumahnya, suasana berubah menjadi lebih berat dan tidak nyaman. Tiap malam, suara-suara aneh mulai muncul, terdengar seperti bisikan pelan, tertawa lirih, bahkan tangisan yang samar-samar. Suara itu seringkali terdengar dari balik dinding rumah tua yang sudah berderit. Barang-barang yang tadinya diam, kini berpindah tempat secara misterius. Sebuah kursi goyang di ruang tengah yang selama ini tidak pernah bergerak, kini berayun perlahan, seolah diayun oleh tangan tak terlihat. Nasikin sendiri mulai merasakan dampaknya secara langsung. Tidurnya menjadi tidak nyenyak. Kerap kali ia terbangun tengah malam dengan jantung berdebar kencang dan tubuh basah oleh keringat dingin. Rasa takut menggerogoti pikirannya hingga ia sulit membedakan mana mimpi dan kenyataan. Bayangan putih yang selama ini ia lihat semakin nyata dan jelas, membuatnya merasa seperti diawasi setiap saat. Tetangga sekitar mulai memperhatikan perubahan pada diri Nasikin. Wajahnya yang dulu penuh semangat kini suram dan lelah. Ia terlihat sering termenung sendiri, berbicara dalam hati, dan terkadang mengeluarkan kata-kata yang tak dimengerti. Suara-suara misterius yang terdengar dari rumahnya membuat orang-orang di kampung mulai menjauhi rumah tersebut, takut akan kesialan yang bisa menular. Pada satu malam yang dingin, ketika hujan gerimis membasahi atap-atap rumah, Nasikin memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dengan membawa lilin dan sebilah golok kayu, ia duduk di ruang tengah rumahnya yang remang-remang, mencoba menghadapi ketakutan yang menguasainya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat suara kain kafan bergesekan mulai terdengar. Perlahan-lahan, bayangan putih itu muncul dari sudut gelap kamar. Kali ini, ia bukan lagi bayangan samar, tapi sosok yang nyata dan menakutkan. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang lusuh dan penuh noda kecoklatan, dengan mata merah menyala seperti bara api yang membakar. Nasikin menahan napas, mencoba mengendalikan ketakutannya. Sosok itu melompat mendekat, meninggalkan jejak-jejak basah di lantai kayu yang berderit. Hawa dingin menusuk ke tulang, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Tapi anehnya, sosok itu tidak menyerangnya. Ia berdiri diam, menatap tajam ke mata Nasikin, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Dalam keheningan yang mencekam, Nasikin mendengar bisikan lirih yang penuh kesedihan dan permohonan. Suara itu seperti jeritan jiwa yang terperangkap di antara dunia manusia dan dunia arwah, merintih untuk menemukan kedamaian. Keesokan paginya, dengan rasa kantuk dan kelelahan yang luar biasa, Nasikin menemukan sebuah buku tua berdebu di balik lemari. Buku itu berisi catatan-catatan kuno mengenai sejarah kampungnya dan ritual-ritual untuk menenangkan arwah yang gentayangan. Dalam buku itu tertulis cara mengikat kain kafan dengan benar dan ritual pembebasan yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki keberanian dan niat tulus. Membaca buku itu, Nasikin mulai menyadari bahwa apa yang dialaminya bukanlah kebetulan. Arwah yang menghantui gang sempit itu bukan hanya mencari ketenangan, tapi juga keadilan yang belum terwujud. Konon, arwah itu berasal dari seorang pemuda yang meninggal secara tragis dan jasadnya dikubur tanpa ritual yang semestinya. Semakin ia mendalami cerita dan ritual, semakin berat beban yang dirasakannya. Suara-suara yang dulu samar kini berubah menjadi teriakan yang menusuk telinga. Bayangan putih yang dulu hanya muncul di ujung gang kini hadir di setiap sudut rumah, bahkan dalam mimpinya sendiri. Gangguan psikologis yang dialami Nasihin semakin parah. Ia mulai kehilangan fokus, sulit berkonsentrasi, dan sering merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kadang ia berbicara sendiri, bertanya pada sosok yang tidak terlihat, berusaha memahami maksud dan tujuan mereka yang menghantuinya.
Tetangga yang dulu ramah mulai berbisik-bisik di belakangnya, menghindari tatapan matanya yang terlihat letih dan penuh ketakutan. Isolasi sosial mulai merangsek, membuat Nasikin merasa terjebak dalam kesunyian yang mencekam. Namun, meski dihantui rasa takut dan keputusasaan, ada sebuah tekad yang tumbuh dalam dirinya. Ia tahu, untuk bisa bebas dari cengkeraman kegelapan, ia harus berani menghadapi sosok itu dan menyelesaikan apa yang belum selesai. Namun, jalan yang harus ditempuhnya penuh dengan bahaya yang tak terlihat dan rahasia yang tersembunyi di balik dinding-dinding gang sempit Pugeran. Di malam-malam yang sunyi, saat gang itu tertutup kabut dan suara alam teredam, pertarungan batin Nasikin semakin sengit. Ia berada di ambang antara kewarasan dan kegilaan, antara hidup dan kematian, dan antara dunia nyata dan dunia yang tersembunyi di balik tirai kain kafan putih. Hari-hari yang berlalu setelah pertemuan malam itu membawa nasib yang semakin kelam bagi Nasihin. Semakin sering ia melihat sosok pocong yang menghantuinya, semakin dalam pula ketakutan dan kebingungan yang merayapi jiwa dan raganya. Setiap malam, bayangan putih itu kembali muncul dengan cara yang berbeda. Kadang di balik tirai jendela, kadang di ujung gang. Bahkan beberapa kali ia merasakan kehadirannya mengintai dari balik cermin rumah. Tidak hanya gangguan fisik, gangguan psikologis yang Nasikin rasakan semakin nyata dan menghancurkan. Ia mulai sulit membedakan antara dunia nyata dan mimpi buruk yang terus membayangi. Rasa sepi yang mencekam membuatnya terkadang berbicara sendiri, mencoba mengajak sosok itu berkomunikasi walau tanpa jawaban. Mimpi-mimpi buruk yang datang silih berganti semakin memperkeruh pikirannya. Dengan tekad yang kuat untuk tidak terus menjadi korban, Nasikin mulai mencari jalan keluar. Ia mengunjungi tetangga-tetangga lama, berusaha mengorek informasi yang mungkin bisa menjelaskan misteri ini. Beberapa warga yang lebih tua memberinya petunjuk tentang tradisi dan ritual yang bisa menenangkan arwah yang gentayangan. Namun, tidak sedikit pula yang menasihatinya agar berhati-hati karena mengusik arwah adalah sesuatu yang berbahaya dan tidak boleh dianggap enteng. Di salah satu pertemuan dengan Pak Widi, lelaki tua yang dikenal bijak dan sedikit mistis, Nasikin mendapat wejangan berharga. "Nak, kau harus tahu, bukan hanya arwah itu yang menghantui, tapi juga dendam dan luka yang belum terselesaikan. Kau harus cari tahu kisah di balik kematiannya, baru bisa membantu melepasnya." Nasikin pun mulai menggali sejarah kampung dan keluarga yang pernah tinggal di gang sempit itu. Ia menemukan fakta mengejutkan tentang seorang pemuda yang meninggal tragis, yang diduga menjadi pocong yang menghantuinya. Kematian pemuda itu ternyata syarat dengan ketidakadilan dan kegelapan yang tersembunyi di balik kesunyian kampung. Penelusuran ini tidak mudah. Bukti-bukti dan saksi-saksi yang ia temui banyak yang sudah tiada atau enggan berbicara. Namun, Nasihin tidak menyerah. Ia mulai mencatat dan menyusun potongan-potongan kisah, dari cerita nenek-nenek yang pernah melihat kejadian aneh sampai dokumen-dokumen lama yang ditemukan di perpustakaan kota. Sementara itu, gangguan yang ia alami semakin intens. Suara-suara yang dulu samar kini berubah menjadi teriakan yang menusuk telinga. Bayangan putih yang melompat kini muncul di tempat-tempat tak terduga. Kadang di dapur saat ia sedang menyiapkan makanan, atau di kamar mandi saat ia sendirian. Keringat dingin dan rasa dingin yang menusuk tulang tidak pernah pergi, bahkan di siang hari. Pada suatu malam, saat hujan deras membasahi kota Yogyakarta, Nasikin mengalami kejadian yang paling menakutkan. Saat ia terjaga dari tidur, sebuah bayangan putih muncul di ujung ranjang. Sosok itu tidak hanya menatap, tetapi juga menggerakkan tubuhnya ke arah Nasikin, seakan memintanya untuk mengikuti. Dalam keadaan setengah sadar, Nasikin seperti terseret dalam pusaran kegelapan, terjebak dalam dunia antara hidup dan mati.
Ia dibawa ke sebuah tempat sunyi di gang sempit itu, di mana tanahnya retak dan lembab. Di sana, bayangan putih itu berhenti dan membuka mulutnya yang tertutup kain kafan, memperlihatkan wajah yang penuh luka dan kesedihan yang mendalam. Dalam bisikan yang nyaris tak terdengar, sosok itu mengulang cerita tentang kematiannya, bagaimana ia dibunuh secara tidak adil, dikubur tanpa upacara yang layak, dan jiwanya terperangkap dalam kain kafan yang tidak pernah dilepas. Pengalaman itu membekas dalam ingatan Nasikin seperti mimpi buruk yang nyata. Ia merasa ada ikatan yang tak bisa diputus antara dirinya dan arwah itu. Kejadian ini membuatnya semakin yakin bahwa untuk bisa lepas dari teror ini, ia harus membantu arwah tersebut menyelesaikan masalahnya di dunia nyata. Dengan tekad baru, Nasikin memutuskan untuk melakukan ritual yang tertulis dalam buku tua yang ia temukan sebelumnya. Namun, ia juga tahu bahwa ritual ini bukan tanpa risiko. Jika gagal, bukan hanya dirinya yang bisa terancam, tetapi juga keluarga dan tetangganya. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan persiapan ritual. Nasikin mengumpulkan bahan-bahan sesuai petunjuk, mulai dari bunga-bunga tertentu, dupa, hingga air suci yang didapat dari sumber mata air di kaki Gunung Merapi. Ia juga meminta bantuan kepada seorang kiai lokal yang dikenal mengerti urusan gaib. Ketegangan dan rasa takut terus menghantuinya. Suara-suara di rumah semakin menggema, bayangan putih semakin sering muncul. Namun, di balik semua itu, Nasikin merasakan kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya, keberanian untuk menghadapi kegelapan yang mengancam. Sampai saat ritual tiba, nasib Nasikin dan gang sempit Pugeran akan diuji. Akan terungkap apakah ia mampu membebaskan arwah yang terperangkap atau justru terjerat dalam pusaran misteri yang tak berujung. Malam-malam di gang sempit Pugeran semakin pekat dengan bayang-bayang kelam yang tak bisa dihindari. Setiap sudut lorong sempit itu seperti menelan cahaya, menyisakan kegelapan yang meluas dan menyesakkan. Nasikin yang selama ini berjuang melawan ketakutan dan gangguan mistis, kini menghadapi kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Ketika hujan mulai turun dengan deras, membasahi tanah berlumpur di sepanjang gang, udara malam berubah menjadi dingin, menusuk tulang, membawa serta aroma tanah basah dan kayu yang terbakar samar-samar. Namun, yang paling menyiksa bukanlah dinginnya, melainkan kehadiran sesuatu yang mengancam, sesuatu yang mengintai di balik kegelapan. Suara langkah yang berat dan lambat mulai bergema di lorong. Namun, kali ini bukan lagi langkah-langkah lompatan kain kafan putih yang kaku, melainkan suara langkah yang berat, bergema, dan penuh kemarahan yang sulit dijelaskan. Di balik kabut dan remang lampu jalan, sosok baru muncul, lebih besar, lebih mengerikan, dan penuh dendam. Sosok itu bukan lagi sekadar arwah gentayangan biasa. Ia tampak seperti bayangan hitam raksasa yang menyelimuti gang dengan kegelapan yang pekat, dengan mata yang menyala seperti bara api dan suara gemuruh yang bergema. Wajahnya tersembunyi di balik tirai kabut, tapi aura ancaman yang dipancarkannya mampu membuat siapapun yang melihatnya gemetar ketakutan. Nasikin berdiri membeku di depan rumahnya. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu ancaman ini bukan sekadar arwah yang tersesat, tapi sesuatu yang lebih kuat dan berbahaya. Ia merasakan hawa panas yang menusuk meski dingin menyelimuti udara, dan suara bisikan yang berubah menjadi teriakan penuh kemarahan yang memenuhi kepalanya. Di saat yang sama, gangguan yang dialami Nasihin di dalam rumah semakin parah. Suara-suara aneh yang dahulu hanya samar kini menjadi riuh. Barang-barang terlempar tanpa sebab dan lampu-lampu berkedip dengan liar. Ada sesuatu yang mencoba merusak kedamaian terakhir yang masih tersisa di dalam dirinya. Ketegangan ini membuat Nasikin mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Setiap malam,
Ia dihantui mimpi buruk yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin, bayangan hitam yang selalu mengejarnya, dan suara jeritan yang tak henti-hentinya memanggil namanya. Ia merasa seolah berada di ambang kegilaan, terperangkap dalam pusaran kegelapan yang semakin dalam. Masyarakat sekitar mulai merasa ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Beberapa tetangga melaporkan melihat bayangan hitam besar yang melintas di gang sempit itu, dan suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Anak-anak yang biasanya bermain di sekitar gang mulai takut dan menghindar, sementara orang dewasa berbisik-bisik mengkhawatirkan nasib Nasikin dan kampung mereka. Nasikin pun mulai merasakan adanya tekanan gaib yang semakin nyata. Ia seperti dikelilingi oleh aura hitam yang membelenggu langkahnya dan mengaburkan pikirannya. Setiap kali ia mencoba berdiam dan beristirahat, sosok bayangan hitam itu muncul dalam berbagai bentuk, kadang sebagai bayangan raksasa, kadang sebagai kabut pekat yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam salah satu malam yang paling mencekam, saat badai mengamuk di luar, Nasikin merasakan sentuhan dingin yang menjalar di sepanjang punggungnya. Ia melihat sosok hitam itu berdiri tepat di belakangnya, tanpa suara, hanya tatapan mata yang penuh kemarahan dan dendam. Tubuhnya membeku, napasnya terhenti sejenak. Ia tahu ancaman itu telah berada sangat dekat, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Namun, di tengah kengerian itu, Nasikin mulai merasakan kekuatan baru dari dalam dirinya. Rasa takut yang dulu menguasainya kini berganti menjadi tekad yang membara. Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus menjadi korban, melainkan harus menjadi pejuang yang berani menghadapi kegelapan, tidak peduli betapa berat dan menakutkannya. Ia mulai merencanakan langkah berikutnya, mencari cara untuk melawan, mengumpulkan kekuatan dari tradisi dan doa yang diwariskan leluhur, dan mempercayakan dirinya pada bantuan dari kiai dan orang-orang yang mengerti dunia gaib. Namun, waktu tidak berpihak padanya. Ancaman semakin mendekat dan kegelapan semakin pekat. Gang sempit Pugeran kini menjadi medan perang antara terang dan gelap, antara kehidupan dan kematian, dan Nasikin harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Ancaman yang selama ini mengintai tidak lagi bisa dihindari. Ia harus bertarung atau tenggelam dalam kegelapan yang mengancam menelan segalanya. Malam itu turun dengan gelap yang pekat dan sunyi yang menyesakkan. Gang sempit Pugeran berubah menjadi sebuah ruang yang melampaui dimensi, di mana batas antara dunia manusia dan dunia arwah semakin kabur dan rapuh. Kabut tebal bergulung perlahan, menutupi setiap sudut lorong sempit yang sudah menjadi saksi bisu dari tragedi dan kegelapan yang bersemayam di dalamnya. Nasikin berdiri di tengah gang, tubuhnya yang lelah dan tertekan tampak kecil di bawah sinar remang lampu jalan yang berkelap-kelip. Namun, matanya memancarkan nyala api keberanian dan tekad yang tidak akan padam, meskipun dirinya dikelilingi oleh bayangan-bayangan kelam yang ingin menelan segalanya. Beberapa hari terakhir mengajarkan satu hal yang pasti. Ancaman yang ia hadapi bukanlah sekadar arwah gentayangan biasa. Ada kekuatan yang jauh lebih besar dan berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Sosok pocong yang selama ini menghantuinya hanyalah manifestasi awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Sesuatu yang telah terperangkap berabad-abad di gang sempit ini. Tiba-tiba, angin kencang mengamuk, menerjang tiap celah dan merobek tenang malam dengan suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Kabut yang melingkupi gang itu berubah menjadi pusaran berputar, seolah-olah alam sendiri memisahkan ruang dan waktu untuk membuka tabir rahasia gelap. Dari tengah kabut muncul sosok bayangan hitam yang jauh lebih besar dan mengancam daripada apapun yang pernah Nasihin lihat. Makhluk itu bukan sekadar bayangan atau arwah gentayangan. Ia adalah entitas gelap yang telah lama terperangkap dalam lorong sempit ini, menyimpan dendam yang membara dan kemarahan yang tak terperi.
Mata merahnya yang menyala seperti bara api menatap dengan penuh kebencian, dan aura kemarahan yang dipancarkannya mampu mengusir cahaya, membuat kegelapan semakin pekat dan menyesakkan. Sosok raksasa itu mengeluarkan suara gemuruh yang bergema ke seluruh penjuru gang, seperti raungan badai yang membelah langit. Setiap kali ia menggerakkan tubuhnya yang berbentuk kabut hitam pekat, tanah bergetar dan dinding-dinding rumah retak-retak, seolah-olah gang sempit itu akan runtuh menelan segalanya. Nasikin berdiri tegar, meskipun tubuhnya gemetar hebat oleh hawa dingin dan ketegangan yang menyelimuti. Ia tahu ancaman yang ia hadapi bukan hanya soal arwah yang tersesat, tapi sebuah kekuatan kegelapan yang telah lama terkubur bersama rahasia kelam kampungnya. Jika makhluk itu dilepaskan, maka bukan hanya dirinya yang terancam, tetapi seluruh kampung yang damai akan lenyap ditelan kegelapan. Dalam sekejap, waktu di sekitar Nasihin berputar mundur dengan cepat. Dunia berubah dan ia mendapati dirinya terseret kembali ke masa lalu, menyaksikan secara langsung tragedi yang menyelimuti pemuda yang kini menjadi pocong. Ia melihat detik-detik kematian tragis itu, pembunuhan secara diam-diam, pengkhianatan yang membekap, dan kuburan terburu-buru yang tak pernah mendapatkan ritual penghormatan. Pengalaman itu membawa luka batin yang mendalam bagi Nasihin. Ia merasakan betapa dalamnya dendam dan kesedihan yang terpendam dalam sosok pocong itu, dan betapa kuatnya ikatan kegelapan yang mengikat makhluk besar itu di masa kini. Ketika waktu kembali ke masa sekarang, Nasihin menyadari bahwa ia tidak hanya melawan makhluk gaib, tetapi juga menghadapi ujian batin yang menuntutnya untuk menerima kenyataan, memaafkan, dan berani melangkah ke depan. Kekuatan terbesar yang ia miliki bukanlah senjata atau mantra, melainkan hatinya sendiri. Pertarungan batin dan fisik antara Nasihin dan makhluk kabut hitam itu meledak dalam gelombang energi yang mengguncang seluruh gang. Cahaya lilin yang ia bawa berkelip-kelip beradu dengan bayangan pekat yang terus merayap maju. Doa dan mantra yang ia pelajari dari buku kuno dan ajaran kiai meluncur dari bibirnya dengan suara lantang dan penuh penghayatan. Makhluk gelap itu mencoba menghisap energi hidupnya, menarik Nasihin ke dalam pusaran kegelapan yang menyesakkan. Namun, dengan keberanian yang luar biasa, Nasihin menahan serangan itu, membalikan gelombang kegelapan menjadi cahaya yang menerangi setiap sudut gelap dalam dirinya dan gang sempit itu. Pertarungan semakin intens antara hidup dan mati, terang dan gelap. Suara jeritan dan gema doa bersatu menciptakan simfoni perlawanan yang mengguncang dunia. Gang sempit Pugeran seolah menjadi saksi bisu dari pertempuran epik yang melintasi batas dimensi. Namun, di tengah pertarungan itu, Nasihin menyadari bahwa kunci kemenangan bukanlah kekuatan luar, melainkan kemampuan untuk membuka hati dan memaafkan masa lalu. Ia merangkul semua luka dan dendam yang selama ini menghantuinya, termasuk rasa sakit pocong itu sendiri. Dengan satu tarikan napas dalam, Nasihin mengucapkan doa terakhir, memohon agar arwah yang terperangkap itu menemukan kedamaian dan pembebasan. Kilatan cahaya putih memancar dari tubuhnya, menyelimuti makhluk kabut hitam itu dan menghapus bayangan kegelapan yang mengekangnya. Gang sempit Pugeran perlahan kembali ke keadaan semula. Kabut menipis dan cahaya remang lampu jalan merembes ke dalam lorong. Suasana yang dulu mencekam berubah menjadi hening yang damai, seolah-olah gang itu kembali menghirup napas lega setelah lama menahan beban kegelapan. Nasihin berdiri lemah, tubuhnya gemetar tapi hatinya penuh kedamaian. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai sepenuhnya, namun ia telah melewati ujian terbesar yang mengubah hidupnya. Dengan keberanian dan cinta, ia telah menaklukkan kegelapan yang selama ini menghantuinya. Setelah malam penuh pertarungan batin dan ujian keras melawan kegelapan, gang sempit Pugeran
mulai menyimpan kembali ketenangan yang lama hilang. Cahaya pagi yang lembut merayap di antara reruntuhan dan dinding-dinding tua, menyingkap rahasia yang tersimpan selama bertahun-tahun. Namun, bagi Nasikin, kedamaian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah babak baru yang penuh makna dan konsekuensi mendalam. Tubuhnya yang lelah terkulai di depan rumah, bekas pertempuran jelas terasa pada setiap sendi dan otot. Namun, dalam tatapan matanya yang lelah, tersimpan sebuah keteguhan yang baru, keteguhan yang lahir dari pengalaman luar biasa yang telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Ia tahu ancaman besar yang selama ini membelenggu hidupnya telah berhasil diatasi, tetapi bayang-bayangnya akan selalu membekas dalam ingatan dan jiwanya. Keputusan untuk menghadapi sosok misterius dan kegelapan di gang itu bukanlah tanpa harga. Nasikin harus rela kehilangan sebagian besar ketenangan yang dulu ia miliki. Malam-malam yang sebelumnya penuh ketakutan kini berubah menjadi kenangan pahit yang terus membekas, mengingatkannya bahwa dunia ini jauh lebih rumit dan penuh misteri daripada yang pernah ia bayangkan. Seiring waktu, kehidupan Nasikin perlahan kembali normal, meskipun tidak sepenuhnya sama seperti dulu. Ia mulai membangun kembali rumah dan memperbaiki gang yang rusak, berusaha mengembalikan suasana damai bagi dirinya dan tetangga. Namun, ia juga sadar bahwa peristiwa yang terjadi telah mengubah pandangannya terhadap dunia, terutama terhadap hal-hal gaib dan tak terlihat yang selama ini ia anggap remeh. Nasikin mulai aktif membantu warga kampung untuk memahami dan menghormati tradisi serta kepercayaan yang selama ini dianggap kuno. Ia mengorganisir acara doa bersama dan ritual untuk menenangkan arwah-arwah yang masih gentayangan, memperkuat ikatan komunitas yang sempat retak oleh ketakutan dan kecurigaan. Namun, ada hal yang tidak bisa ia lupakan. Konsekuensi dari pertempuran itu tidak hanya berdampak pada dirinya, tapi juga pada hubungan dengan orang-orang terdekatnya. Beberapa tetangga masih memandangnya dengan rasa takut dan curiga, sementara beberapa keluarga menjauh karena tidak sanggup menghadapi kenyataan akan keberadaan kegelapan di tengah kampung mereka. Dalam hatinya, Nasikin tahu bahwa keberhasilan mengusir kegelapan bukanlah kemenangan mutlak. Ada harga yang harus dibayar. Harga berupa kesendirian, beban batin, dan tanggung jawab besar untuk menjaga kedamaian yang kini rapuh. Ia harus terus waspada, siap menghadapi kemungkinan kegelapan kembali datang kapan saja. Suatu hari, saat berjalan menyusuri gang yang kini mulai hidup kembali dengan aktivitas dan tawa anak-anak, Nasikin menyadari sebuah hal penting. Perjuangan melawan kegelapan bukan hanya soal mengusir arwah atau entitas gaib, tapi juga soal menjaga hati dan jiwa agar tetap kuat, bersih, dan penuh kasih. Itulah kunci sejati untuk melindungi diri dan orang-orang tercinta dari ancaman yang tidak terlihat. Meski ancaman utama telah berlalu, ada rasa getir yang tersisa, pengingat bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang tak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Nasikin memilih untuk menerima kenyataan itu dengan lapang dada, bertekad untuk terus hidup dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab yang besar. Gang sempit Pugeran kini bukan lagi hanya lorong yang mencekam, tetapi menjadi simbol kemenangan atas ketakutan dan kegelapan. Nasikin berdiri di tengah gang itu, menatap ke langit yang mulai cerah, merasakan angin sepoi yang membawa harapan baru. Meski bayangan masa lalu masih mengintai, ia percaya bahwa dengan hati yang kuat dan niat tulus, setiap kegelapan bisa dihadapi dan setiap luka bisa disembuhkan. Setelah pergulatan batin yang panjang dan pertempuran dengan kegelapan yang hampir menenggelamkan jiwanya, Nasikin kini berdiri di ambang pemulihan. Namun, kemenangan itu tidak datang tanpa pengorbanan. Harga yang harus dibayar jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Tubuhnya yang dulu kuat kini rapuh.
Malam-malam tanpa tidur, tekanan psikologis yang bertubi-tubi, dan kontak langsung dengan dunia gaib meninggalkan bekas yang dalam, bukan hanya pada fisiknya, tetapi juga pada jiwanya. Wajahnya yang dulu penuh semangat, kini terkadang terlihat kosong dan jauh, seolah membawa beban dunia yang tak terlihat oleh orang lain. Nasikin mulai merasakan bahwa dirinya tidak lagi sama. Ada jarak yang terbentang antara dirinya dan dunia di sekitarnya. Keluarganya, yang selalu menjadi tempatnya berlindung, kini menjadi saksi pergulatan batin yang terus bergolak. Ia tahu mereka mencintainya, tapi juga takut kehilangan sosok yang mereka kenal. Di tengah proses pemulihan ini, Nasikin harus menerima kenyataan bahwa beberapa bagian dari dirinya telah berubah selamanya. Ada kerapuhan yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan waktu atau doa. Ada luka yang tidak tampak, tapi terasa setiap kali ia sendiri dalam kesunyian malam gang sempit Pugeran yang dulu menjadi ladang mimpi buruk dan kegelapan, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Anak-anak kembali bermain di lorong sempit, suara tawa dan obrolan menggantikan sunyi yang lama menyelimuti. Namun, bagi Nasikin, tempat itu tetap menyimpan kenangan dan aura yang tak mudah dilupakan. Ia sering berjalan, menyusuri gang itu di pagi hari, merasakan hangatnya sinar matahari yang menembus celah-celah rumah tua. Namun, di balik hangatnya mentari, ia masih bisa merasakan bisikan lembut dari masa lalu, pengingat akan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Nasikin juga mulai aktif berbagi pengalaman dan pelajaran yang ia dapatkan. Ia membantu warga kampung memahami pentingnya menghormati dan menjaga tradisi, serta berani menghadapi ketakutan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa setiap kemenangan atas kegelapan datang dengan harga yang harus dibayar, dan tidak semua orang siap untuk itu. Dalam proses itu, Nasikin menemukan kekuatan baru dalam diri, kekuatan untuk menerima, memaafkan, dan melanjutkan hidup, meskipun bayangan masa lalu kadang masih muncul. Ia belajar bahwa keberanian bukan hanya tentang melawan kegelapan, tapi juga tentang menerima kelemahan dan terus berjuang. Seiring waktu, kehidupan Nasikin perlahan kembali normal, meskipun tidak sepenuhnya sama seperti dulu. Ia mulai membangun kembali rumah dan memperbaiki gang yang rusak, berusaha mengembalikan suasana damai bagi dirinya dan tetangga. Namun, ia juga sadar bahwa peristiwa yang terjadi telah mengubah pandangannya terhadap dunia, terutama terhadap hal-hal gaib dan tak terlihat yang selama ini ia anggap remeh. Nasikin mulai aktif membantu warga kampung untuk memahami dan menghormati tradisi serta kepercayaan yang selama ini dianggap kuno. Ia mengorganisir acara doa bersama dan ritual untuk menenangkan arwah-arwah yang masih gentayangan, memperkuat ikatan komunitas yang sempat retak oleh ketakutan dan kecurigaan. Namun, ada hal yang tidak bisa ia lupakan. Konsekuensi dari pertempuran itu tidak hanya berdampak pada dirinya, tapi juga pada hubungan dengan orang-orang terdekatnya. Beberapa tetangga masih memandangnya dengan rasa takut dan curiga, sementara beberapa keluarga menjauh karena tidak sanggup menghadapi kenyataan akan keberadaan kegelapan di tengah kampung mereka. Dalam hatinya, Nasikin tahu bahwa keberhasilan mengusir kegelapan bukanlah kemenangan mutlak. Ada harga yang harus dibayar, harga berupa kesendirian, beban batin, dan tanggung jawab besar untuk menjaga kedamaian yang kini rapuh. Ia harus terus waspada, siap menghadapi kemungkinan kegelapan kembali datang kapan saja. Suatu hari, saat berjalan menyusuri gang yang kini mulai hidup kembali dengan aktivitas dan tawa anak-anak, Nasikin menyadari sebuah hal penting. Perjuangan melawan kegelapan bukan hanya soal mengusir arwah atau entitas gaib, tapi juga soal menjaga hati dan jiwa agar tetap kuat, bersih, dan penuh kasih. Itulah kunci sejati untuk melindungi diri dan orang-orang tercinta dari ancaman yang tidak terlihat. Meski ancaman utama telah berlalu, ada rasa getir yang tersisa.
Pengingat bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang tak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Nasikin memilih untuk menerima kenyataan itu dengan lapang dada, bertekad untuk terus hidup dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab yang besar. Gang Sempit Pugeran kini bukan lagi hanya lorong yang mencekam, tetapi menjadi simbol kemenangan atas ketakutan dan kegelapan. Nasikin berdiri di tengah gang itu, menatap ke langit yang mulai cerah, merasakan angin sepoi yang membawa harapan baru. Meski bayangan masa lalu masih mengintai, ia percaya bahwa dengan hati yang kuat dan niat tulus, setiap kegelapan bisa dihadapi dan setiap luka bisa disembuhkan. Setelah pergulatan batin yang panjang dan pertempuran dengan kegelapan yang hampir menenggelamkan jiwanya, Nasikin kini berdiri di ambang pemulihan. Namun, kemenangan itu tidak datang tanpa pengorbanan. Harga yang harus dibayar jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Tubuhnya yang dulu kuat kini rapuh. Malam-malam tanpa tidur, tekanan psikologis yang bertubi-tubi, dan kontak langsung dengan dunia gaib meninggalkan bekas yang dalam, bukan hanya pada fisiknya, tetapi juga pada jiwanya. Wajahnya yang dulu penuh semangat, kini terkadang terlihat kosong dan jauh, seolah membawa beban dunia yang tak terlihat oleh orang lain. Nasikin mulai merasakan bahwa dirinya tidak lagi sama. Ada jarak yang terbentang antara dirinya dan dunia di sekitarnya. Keluarganya, yang selalu menjadi tempatnya berlindung, kini menjadi saksi pergulatan batin yang terus bergolak. Ia tahu mereka mencintainya, tapi juga takut kehilangan sosok yang mereka kenal. Di tengah proses pemulihan ini, Nasikin harus menerima kenyataan bahwa beberapa bagian dari dirinya telah berubah selamanya. Ada kerapuhan yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan waktu atau doa. Ada luka yang tidak tampak, tapi terasa setiap kali ia sendiri dalam kesunyian malam. Gang Sempit Pugeran yang dulu menjadi ladang mimpi buruk dan kegelapan, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Anak-anak kembali bermain di lorong sempit, suara tawa dan obrolan menggantikan sunyi yang lama menyelimuti. Namun, bagi Nasikin, tempat itu tetap menyimpan kenangan dan aura yang tak mudah dilupakan. Ia sering berjalan, menyusuri gang itu di pagi hari, merasakan hangatnya sinar matahari yang menembus celah-celah rumah tua. Namun, di balik hangatnya mentari, ia masih bisa merasakan bisikan lembut dari masa lalu, pengingat akan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Nasikin juga mulai aktif berbagi pengalaman dan pelajaran yang ia dapatkan. Ia membantu warga kampung memahami pentingnya menghormati dan menjaga tradisi, serta berani menghadapi ketakutan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa setiap kemenangan atas kegelapan datang dengan harga yang harus dibayar, dan tidak semua orang siap untuk itu. Dalam proses itu, Nasikin menemukan kekuatan baru dalam diri, kekuatan untuk menerima, memaafkan, dan melanjutkan hidup, meskipun bayangan masa lalu kadang masih muncul. Ia belajar bahwa keberanian bukan hanya tentang melawan kegelapan, tapi juga tentang menerima kelemahan dan terus berjuang. Kehidupan Nasikin perlahan membaik, meski tak pernah sama persis seperti sebelum semuanya bermula. Ia menemukan kedamaian dalam hal-hal sederhana, senja di ujung gang, senyum tetangga, dan doa yang terucap bersama di malam yang tenang. Namun, meskipun bayangan gelap itu telah surut, Nasikin tahu bahwa kegelapan dan misteri tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanyalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya, dan ia siap menjadi penjaga itu dengan segala tanggung jawab dan pengorbanan yang menyertainya. Gang Sempit Pugeran menjadi saksi bisu dari perjalanan seorang pria yang berani menghadapi ketakutan terdalamnya, dan sekaligus pengingat bahwa di balik kegelapan selalu ada harapan untuk cahaya. Malam terakhir di Gang Sempit Pugeran bukanlah malam biasa. Kabut tebal menyelimuti lorong sempit itu, membungkusnya dalam keheningan yang tak lekang oleh waktu.
Suara angin berbisik pelan di antara daun-daun kering yang berguguran, seperti lagu lama yang terulang di antara batu-batu jalan yang retak. Disinilah, di ujung perjalanan yang penuh kegelapan dan cahaya, Nasikin berdiri, berhadapan dengan semua yang telah membentuknya, dan dengan dunia yang lebih luas dari apa yang pernah ia bayangkan. Perjalanan panjangnya menghadapi bayang-bayang dan bisikan dari lorong sunyi itu telah melukis cerita yang tak hanya tentang teror dan ketakutan, tapi juga tentang keberanian, pengorbanan, dan pengampunan. Nasikin bukan lagi pria yang datang dengan langkah ragu, tetapi sosok yang mengerti bahwa hidup dan kematian adalah dua sisi dari satu misteri yang sama. Di bawah sinar rembulan yang samar, bayangan-bayangan masa lalu bergerak perlahan, menari di tepi pandangannya. Sosok pocong yang pernah menghantui gang itu kini tampak seperti kabut tipis yang memudar, tak lagi membawa teror, tapi meninggalkan pesan sunyi. Pesan tentang jiwa yang tersesat, tentang dendam yang harus dilepaskan, dan tentang cinta yang mampu menyembuhkan luka terdalam. Nasikin menutup matanya sejenak, merasakan detak jantung yang tenang mengisi ruang sunyi dalam dirinya. Ia menyadari bahwa kegelapan yang ia lawan bukanlah musuh yang harus dimusnahkan, tapi bagian dari perjalanan hidup yang harus dipahami dan diterima. Di balik setiap bayangan, ada cerita yang menunggu untuk didengarkan. Di balik setiap teror, ada pelajaran yang menunggu untuk diambil. Gang sempit Pugeran, yang dulu dikenal sebagai lorong penuh misteri dan ketakutan, kini berubah menjadi simbol dari perjalanan batin yang mengajarkan arti sejati dari keberanian. Di sana, di antara dinding-dinding tua yang pernah menyimpan rahasia kelam, kini tumbuh harapan dan ketenangan yang rapuh namun nyata. Namun, seperti kabut yang datang dan pergi, bayangan misterius itu tidak pernah benar-benar hilang. Terkadang, saat malam jatuh dan dunia terdiam, bisikan pelan terdengar menyusup di antara hembusan angin. Suara itu mengingatkan bahwa kegelapan dan cahaya selalu berdampingan, dan bahwa misteri akan terus berjalan seiring waktu. Nasikin berjalan perlahan menyusuri lorong itu, meninggalkan jejak langkah yang penuh arti. Ia tahu, setiap perjalanan hidup adalah sebuah cerita yang tak pernah benar-benar berakhir, melainkan berubah bentuk dan makna. Ia memilih untuk melangkah maju dengan hati terbuka, membawa pengalaman dan hikmah yang telah ia dapatkan. Di balik semua itu, tersimpan pesan mendalam yang menggema dalam kesunyian, bahwa ketakutan terbesar bukanlah makhluk gaib atau bayangan yang menakutkan, melainkan ketidaktahuan dan ketidakberanian untuk menghadapi kegelapan dalam diri sendiri, dan bahwa hanya dengan keberanian itu manusia bisa menemukan cahaya yang sejati. Gang sempit Pugeran tetap berdiri, menyimpan rahasia dan cerita bagi mereka yang berani menyusuri lorongnya. Dan di sanalah, di antara bayang-bayang dan cahaya, kehidupan terus berjalan dengan segala misteri dan keindahannya yang tak pernah usai. Kalau kamu penasaran dan gak mau ketinggalan kisah seram dan penuh misteri seperti ini, klik tombol like dan subscribe dan aktifkan notifikasi sekarang juga. Jangan sampai cerita berikutnya terlewat, karena apa yang akan terjadi selanjutnya bisa jadi akan membuka mata dan mengubah cara kamu melihat dunia gaib selamanya.